Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika bersama saya PSY. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal ya. Ini soal-soal kelas 12 materi listrik dinamis. Request dari teman-teman kalian dari SMA 1 Martapura. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas ada 10 soal ya tentang listrik dinamis. Tepatnya membahas seputar resistor. Oke, langsung saja kita bahas ya. Soal pertama, besaran hambatan. Besarnya hambatan. Oke, besarnya hambatan penghantar tergantung pada hal-hal berikut kecuali. Nah, ini sebenarnya maksudnya adalah hambatan pada kawat berarus. Nah, kemarin kan sudah Bapak ajarkan. Nah, hambatan pada kawat berarus itu adalah rumusnya. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L per A. Seperti kita tahu kemarin kan, kalau R itu adalah hambatan penghantarnya atau hambatan pada kawat berarusnya. Nah, kalau Rho ini bukan massa jenis ya. Rho ini adalah hambatan jenis kawat atau zat penyusun si penghantar tersebut. Nah, kalau L ini panjang penghantar dan A adalah luas penampang penghantarnya. Kalian boleh sebut ini penghantar, tapi kalian boleh juga sebut ini adalah kawat atau kabel ya. Apa? Kabel aja ya. Kawat ya. Kawat ya kan. Yang jelas ini adalah konduktor yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, coba kita lihat apa saja yang mempengaruhi hambatan pada kawat atau penghantar. Yang pertama adalah hambatan jenis kawat tersebut, ya kan? Nah, dia sebanding ya, berbanding lurus boleh. Nah, artinya semakin besar hambatan jenis si kawat, maka hambatan penghantarnya juga besar. Yang kedua adalah panjang si kawat. Nah, juga berbanding lurus dengan hambatan si kawat. Jadi semakin panjang kabel tersebut atau kawat tersebut, maka hambatannya juga makin besar. Nah, yang terakhir adalah luas penampang. Luas penampang ini berbentuk lingkaran ya, karena memang kabel itu atau kawat itu bentuknya bulat panjang, bukan kotak. Nah, tujuannya apa? Karena kalau berbentuk bulat panjang atau luas penampangnya berupa lingkaran, mudah untuk dibengkok-bengkokkan. Beda kalau dengan kotak, ya kan? Nah, oke, kita lihat apa saja yang mempengaruhi hambatan jenis, panjang kawat, dan luas penghantar. Yang A, jenis penghantar. Jenis penghantar ini masuk atau include dengan hambatan jenis kawat. Nah, jadi sama aja ya. Intinya adalah zat penyusun kawat tersebut. Nah, yang kedua adalah panjang penghantar. Oke, kalau yang A tadi adalah Rho. Kalau yang B ini panjang penghantar jelas ya. Itu adalah L. Nah, yang ketiga adalah gaya tarik. Nah, ini gaya tarik gak ada ya di rumus ini. Ya kan? Nah, oke, yang keempat adalah suhu. Di rumus ini sebenarnya juga tidak ada suhu, cuman kalian ingat ya, pelajaran kelas berapa ya? Kelas 10, kelas 2, kelas 11 deh kayaknya. Tentang suhu. Suhu yang hubungannya dengan pemuaian. Nah, jadi hubungannya dengan pemuaian. Pemuaian itu kan sesuatu kalau dipanaskan dia bertambah panjang. Lawannya adalah menyusut. Nah, yang mempengaruhi pemuaian atau pertambahan panjang suatu kawat atau kabel misalnya adalah suhu atau kenaikan suhu. Contohnya kalau kalian lihat kabel listrik ya, kabel listrik yang di tower-tower listrik itu. Kalau kalian amati, ketika musim hujan, maka kawat tersebut akan kencang. Berarti dia menyusut. Artinya apa? Ketika suhunya rendah, musim hujan, musim dingin, kawat tersebut menyusut, tapi ketika musim panas dia akan memuai. Nah, jadi suhu ini mempengaruhi panjang si kawat. Jadi juga benar ya. Yang terakhir adalah tegangan. Tegangan ini bukan di rumus ini masuknya, tapi di hukum Ohm. Nah, dalam hukum Ohm R sama dengan V per I. Artinya apa? Tegangan per arus. Jadi hambatan kawat juga dipengaruhi oleh tegangan. Maka jawaban yang tidak mempengaruhi adalah yang C, gaya tarik. Oke, karena memang dalam kawat tidak ada gaya tarik ya. Maksudnya ini efek alamiah.
Nah gitu. Kalau gaya tarik itu bukan efek alamiah, itu apa ya? Hal yang disengaja. Oke, lanjut. Kita ke nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini rumusnya ya ini ya. Yang R sama dengan rho kali L per A. Kita beri keterangan suatu penghantar dengan panjang itu adalah L. Oke, satuannya sudah meter ya. Yang kedua, luas penampang adalah A. Cuman ini kesalahan. Kesalahannya apa? Satuan luas penampangnya cm aja. Harusnya apa? Cm kuadrat, ya kan? Karena satuan luas itu adalah berpangkat 2. Boleh cm kuadrat, boleh meter kuadrat. Tapi kalau volume itu berpangkat 3. Misalnya dalam senti, berarti senti berpangkat 3 atau cm kubik. Itu kalau volume. Tapi kalau luas itu pangkat apa? Satuannya adalah cm persegi atau kuadrat. Nah, ini luas ya. Mungkin ini tipe ya dalam menulisnya. Kita asumsikan aja nanti. Yang selanjutnya adalah hambatan jenis atau rho. Nah, ini satuannya malah nggak ada. Kalau satuan standar atau SI harusnya apa? Ohm meter. Nah, ini satuan standarnya. Jadi harusnya adalah ohm meter. Oke, gimana kalau gini aja? Kita asumsikan aja ya. Kita asumsikan mungkin ini yang mengetik soal lagi tipe. Nah, jadi luas ini kita asumsikan nilainya adalah 2 meter kuadrat, ya kan? Nah, dalam satuan SI ya, anggaplah semua ini sudah semua satuan SI. Nah, sedangkan hambatan jenisnya nilainya adalah 10 ohm meter. Nah, oke. Jadi kita asumsikan semuanya adalah satuan SI. Sehingga kalau kita mencari R atau hambatan pada kawat penghantarnya tadi, rumusnya adalah rho dikali L per A, ya kan? Sehingga kalau kita masukkan nilainya, rho-nya adalah 10, panjang kawatnya adalah 10 meter, dan luas penampang, bukan luas penampang ya, luas penampangnya adalah 2, sehingga 10 kali 10 adalah 100, ya kan? Dibagi 2, hasilnya adalah 50. So, tidak ada jawabannya. Nah, gak apa ya, yang penting kan kalian paham caranya. Mungkin nanti tanyakanlah nanti sama yang bikin soal, itu satuannya apa Pak? Nah gitu. Karena memang satuannya harus dalam SI. Tapi sebenarnya satuan dalam hambatan pada kawat ini ada 2 macam. Tapi khusus hambatan jenis dan luas penampang. Oke, sekarang Bapak akan bikinkan apa sih satuan sebenarnya dari hambatan kawat tadi atau variabel-variabel dalam bab hambatan kawat. Oke, yang pertama dulu ya, R. R ini kan hambatan atau resistor. Nah, ini satuannya pasti sudah ohm, tidak ada yang lain. Nah, jadi ohm ya. Nah, boleh kalian tulis ohm atau seperti ini. Nah, sama ya. Yang kedua, rho. Rho ini hambatan jenis kawat. Nah, ini satuannya boleh kalian dengan ohm meter, boleh juga ohm milimeter. Oke. Ohm milimeter, tipe ya, milimeter kuadrat per meter. Nah, selanjutnya adalah L. L panjang, berarti meter ya. Nah, yang terakhir adalah luas. Luas ini ya tadi satuannya harus meter persegi. Nah, tapi boleh satuannya adalah milimeter persegi. Jadi menyesuaikan. Jadi gini ya, apabila nanti hambatan jenis kawat satuannya adalah ohm meter, maka luas harus dalam meter kuadrat. Nah, tapi apabila nanti satuan dari hambatan jenis kawat adalah ohm milimeter kuadrat per meter, maka satuan luasnya adalah milimeter kuadrat. Jadi dia menyesuaikan. Nah, sedangkan di sini tadi Bapak cuma berasumsi ya. Misalnya luasnya adalah meter kuadrat dan hambatan jenisnya adalah
ohm meter. Kalaupun ya, kita misalkan ternyata ini Pak, yang luasnya ini bukan sentimeter tapi sentimeter kuadrat. Oke, kita misalkan ya, ini kita misalkan karena kita cuma berasumsi. Nah, jadi seandainya ini adalah sentimeter kuadrat, maka luasnya kita ubah. Sentimeter kuadrat itu kita jadikan meter kuadrat. Jadi dikali 10 berpangkat min 4. Karena kan meter ke senti naiknya 2 kali. 1 kali naik karena dia berpangkat 2 dibagi 100. 2 kali naik kan berarti dia dibagi 1000. Nah, kalau kita masukkan nilai 2 kali 10 min 4 ke sini, hasilnya akan tambah banyak. Malah jadi ini 50, bukan 50.000 tapi 500.000 karena ditambah 4. Nah, juga semakin jauh, iya kan? Gak apa-apa, yang penting kan kalian paham caranya. Jadi kalian ingat ya, satuannya itu memang mempengaruhi. Jadi harus konsisten lah intinya. Nah, Bapak tekankan kembali, apabila nanti satuan hambatan jenisnya adalah ohm meter, maka satuan luasnya harus meter persegi. Tapi nanti apabila satuan hambatan jenisnya adalah ohm milimeter kuadrat per meter, maka satuan luasnya dalam milimeter kuadrat. Oke, paham ya? Penekanan Bapak di sini bukan hasil, yang penting kalian paham caranya. Nah, karena kan fisika itu tidak menghafal, tapi memaham dan menghafal. Memahamnya ini yang kadang sulit. So, pantauin terus channel Bapak ini ya, karena Bapak akan membikinkan pemahaman yang mudah dalam memahami fisika. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini adalah grafik hukum Ohm. Oke, grafik hukum Ohm. Nah, karena ini adalah grafik hubungan antara tegangan dengan arus. Nah, mereka ini sebanding. Coba kalau kita lihat rumusnya ya. Kalau kita lihat rumusnya kan V sama dengan I dikali dengan R. Ya enggak? Artinya kan I dan V ini sebanding. Kalau I kita perbesar, V-nya pun membesar. Kalau V kita perbesar, I-nya pun membesar. Itu artinya sebanding atau berbanding lurus. Nah, sehingga garis tengahnya ini adalah nilai R. Nah, kenapa dia naik? Karena dia sebanding. Kalau dia berbanding terbalik gimana Pak? Turun seperti ini grafiknya. Kalau dia berbanding terbalik. Karena mereka sebanding antara tegangan dengan arus, maka grafiknya adalah naik. Nah, garis ininya adalah nilai hambatannya atau R-nya. Kalian boleh ambil sampel di sini, sampel di sini, sampel di sini, atau yang di sini. Tapi kalau di sini nggak ada nilainya ya, nggak usah ya. Kita ambil sampel yang ini atau ini, terserah. Oke, misalnya kita ambil sampel yang ini ya, sama hasilnya. Nah, kalau kita mencari R, rumusnya adalah V per I, ya kan? Berarti V-nya 8, ya kan? Kalau kita ambil titik ini kan V-nya adalah 8 dan I-nya adalah 4. Kalau kalian ambil titik ini, V-nya adalah 4, I-nya adalah 2. Sama aja. Jadi kalau kita ambil yang titik ini ya, berarti 8 dibagi dengan 4. Maka hambatan atau resistornya adalah 2 ohm. Gampang ya? Nggak sulit kok. Oke, paham ya? Sehingga jawabannya apa? Nah, ada 2 ohm. C. Good. Kalau kalian nggak paham, bisa diulang kembali videonya. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya. Jika 5 buah hambatan masing-masing 20 ohm, oke, dipasang secara paralel. Oh, ini sudah Bapak jelaskan ya di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa buka video sebelumnya di link di atas. Sudah Bapak sertakan. Oke, lanjut ya. Kalau paralel, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Ini rumus dasar paralel. Tapi apabila dia identik, maksudnya identik itu ke semua hambatan nilainya sama. Contohnya seperti ini, ada 5 buah hambatan, artinya 5 buah ya. Nah, nilainya masing-masing sama, yaitu 20 ohm. So, kalau kita mencari Rp-nya, bisa langsung seperti ini. Nilai hambatan dibagi dengan jumlahnya. Nilai hambatannya berapa? 20 ohm. Jumlahnya ada berapa? Ada 5.
Sehingga masing-masing nilainya adalah 4 ohm. Gampang ya. Kalaupun kalian masukkan ke rumus yang dasar ini, hasilnya juga sama. Nah, ini kalaunya paralel. Gimana Pak kalau seri? Kalau seri gampang, asal dia identik. Nah, kalau dia rangkaiannya adalah seri, tinggal jumlahnya dikali dengan nilainya. Kalau paralel, nilainya dibagi dengan jumlah, itu kalau paralel. Tapi kalau dia seri, jumlahnya ada berapa buah misalnya dikali dengan nilainya. Nah, ini apabila identik ya. Oke, berketerangan ini adalah yang seri, ya ini adalah yang paralel. Oke, good. Gampang ya, nggak sulit kok. Kalau yang nggak paham bisa diulang lagi materinya. Lanjut, nomor 5. Ini ribet sedikit, agak ribet. Oke. 3 buah hambatan 12 ohm, 6 ohm dan 4 ohm disusun secara paralel dan dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Oke. Perbandingan arusnya. Oke, gampang sebenarnya. Cuma ada sedikit ribet lah. Kita gambarkan dulu ya, biar kalian paham. Coba perkecil ya. Set. Oke. Nah, bolak-balik jadinya. Bapak gambarkan ke samping sini aja. Ada 3 buah resistor paralel. Oke. Nah, misalnya ini R1, R2, dan R3. Nilai mereka R1 tadi 12 ya, 12 ohm. R2 nya adalah 6 ohm dan R3 nya adalah 4 ohm. Ya. Coba kita cek dulu. Ya, 12, 6, 4. Oke, pertanyaannya adalah perbandingan arus di sini, dan di sini. Dapat berketerangan lagi ya, I1, I2, dan I3. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika rangkaiannya paralel, yang sama dari mereka adalah tegangan. Jadi tegangan DR1, tegangan DR2, tegangan DR3 itu sama. Nah, rumus I kan V per I. Oke. Pak coret aja ini. Nah, lagi. Biar enak. Nah, rumus I itu adalah tegangan per hambatan, ya kan? Nah, tapi karena dia paralel, ingat ya, ini paralel, V-nya sama. Maksudnya sama apa? Tegangan DR1, tegangan DR2, tegangan DR3 itu sama nilainya, sama dengan tegangan gabungan 1, 2, 3. Nah, itu adalah peraturan rangkaian paralel. Kalau dia seri, arusnya sama. Karena dia paralel berarti tegangan sama. So, kalau kita mencari I1, berarti kan rumusnya V1 per R1, ya kan? Ya enggak? Nah, jadi kita bandingkan aja ya. Jadi Bapak bandingkan I1 banding I2 banding I3. Nah, tadi kan rumusnya V per I. Berarti kan kalau kita teruskan, berarti kan V1 per R1 banding V2 per R2 banding V3 per R3. Sampai sini paham ya? Rumus I tadi kan V per R. Nah, rumus I kan V per R. Nah, pertanyaannya adalah I1 banding I2 banding I3. Nah, ini kan pertanyaannya ini. Nah, jadi kan kalau kita ganti I1 adalah V1 per R1 dan seterusnya. Ya kan? V2 per R2, ya kan? Dan juga seterusnya. Nah, kita masukin nilainya. V1, V2, V3 nggak ada. Kita asumsikan nilainya adalah V. Atau 1 aja, nggak ada masalah. Atau V juga nggak masalah. R1 tadi 12. V per 6. V per 4. Ya nggak? Nah, sekarang kita kecilkan deh nilainya. Cret. Nah,
Ini kita coret aja, kita anggap 1 aja ya. Kan ini namanya manipulasi nilai. Tapi bukan berarti menyalahkan nilai, tapi memanipulasi aja. Atau memperkecil lah. Nah, jadi kan akhirnya 1 per kita bagi 2 ya. 1 per 6, 1 per 3, 1 per 2. Nah, inilah nilai I1, I2, dan I3. Nah, ini I1, ini I2, ini I3. Nah, hasilnya ini. I1-nya adalah 1/6, I2-nya adalah 1/3, dan I3-nya adalah 1/2. Cuma gini, gimana Pak ini Pak? Hasilnya nggak ada seperti ini. Oke, kita manipulasi lagi. Nah, kita manipulasi, kita kali 6. Oke, kita kali 6 ya. Nah, setelah kita kali 6, lihat 6 kali 1/6 hasilnya adalah 1. Nah, Bapak tuliskan lagi deh. I1 banding I2 banding I3. So, 6 kali 1/6 hasilnya adalah 1. Ya kan, 6 kali 1 bagi 6, 1. Ya kan, 6 kali 1 bagi 3 adalah 2. 6 kali 1 bagi 2 adalah 3. Jadi perbandingan I1 banding I2 banding I3 adalah 1 banding 2 banding 3. Nah, logikanya ketika R-nya besar harusnya kecil. Lihat, R1 kan 12 ohm, arus pertama berapa? 1 ampere. Nah, lebih kecil kan. R3 hambatannya paling kecil 4 ohm, berarti dia mendapatkan arus terbesar. Nah, 3, ya kan? Oke, paham ya? Lanjut. Nah, ini jawabannya. Kita cek 1 banding 2 banding 3. Jawabannya adalah C. Bisa ya? Gampang. Kalau nggak paham tanyakan aja. Oh, nggak bisa tanyakan ya. Kalau nggak paham kalian bisa ulang videonya nanti. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Nah, ini sudah rangkaian tertutup. Kemarin di video sebelumnya sudah Bapak ajarkan cara mencari arus pada suatu rangkaian, ya kan? Nah, kita cari serinya, kita cari paralelnya. Oke, kalau kita lihat di sini, yang seri adalah dari resistor 2 ke resistor 2. Yang mana? Ya ini. Nah, ciri-ciri seri adalah dari resistor satu ke resistor lainnya tidak terhalang cabang. Contohnya dari sini ke sini tidak ada cabang. Ini bukan cabang, ini cuma lekungan atau belokan. Nah, jadi 2 dan 2 ini kita serikan menjadi 4 ya, karena ditambahkan jadi 4. Oke, jadi akhirnya rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ya kan? Di sana itu kan 2 ya, 2 ohm. Nah, ini kan gantinya menjadi 4. So, kalau sudah seperti ini, kita apain? Kita paralelkan, ya kan? Nah, ingat ya, rumus cepat paralel kalaunya cuma 2 macam. Bagian atas kita kalikan, bagian bawah kita jumlahkan. Nah, ya kan? Oke, jadi 2 kali 4, 8, 2 tambah 4, 6. 8/6 ya, 8/6, atau resistornya adalah 4/3 ohm. Nah, inilah resistor totalnya. Pertanyaannya adalah berapa arus total? Dari hukum Ohm, I sama dengan V per R. Nah, R totalnya adalah R paralel ini, ya kan? Karena kalau sudah kita paralelkan, dia menjadi hambatan keseluruhan atau hambatan total. Jadi kalau kita masukkan nilainya, tegangannya adalah 2 volt. Nah, ini tegangannya. Kalian jangan terkecoh ya. Pak, ada yang tulisannya E, ada yang tulisannya V. Pengertiannya sama. Tapi penempatan posisinya aja yang berbeda. Kalau nanti tentukan tegangan di resistor sini, nah itu simbolnya adalah V. Tapi kalau ini adalah sumber tegangan, maka simbolnya adalah E. Tapi pengertiannya sama. Di sini kan kita nggak mencari tegangan jepit juga, jadi kita samakan aja. Kita samakan saja. Nah, tegangannya adalah 2 volt. Resistor totalnya kita dapat 4/3 ohm, sehingga menjadi 2 kali 3, 6 dibagi 4, hasilnya adalah 1,5 ampere. Nah, gampang ya. Oke, jawabannya adalah 1,5 ampere. Mana 1,5? Oh, ada B. Bisa ya, gampang. Fisika itu mudah aja ya.
nggak sulit kok. Oke, kita lanjut nomor 7. Oke, nomor 7, jika R sama dengan 6 ohm. Oh, berarti semuanya sama ya. Ini 6, ini pun 6. Nah, ini kan simbolnya E, artinya yang ini sumber tegangan. Nah, terserah aja sih, kalau kalian tidak terbiasa dengan E, kalian ganti dengan V, nggak masalah. Yang penting pengertiannya kalian tahu, ketika dia memakai simbol E, berarti dia sumber tegangan atau tegangan keseluruhan. Tapi kalau dia V, berarti tegangan jepit atau tegangan di salah satu titik atau tegangan di salah satu komponen listrik. Nah, kita mencari arus total ini. Kenapa ini arus total? Ya karena memang tidak dikasih tahu arus di R1 atau di R2, berarti dia adalah arus total. Cuman karena ini rangkaiannya seri, nah misalnya nih Bapak beri tanda ya, misal nih R1, nih R2, dan ini adalah R3. Karena dia rangkaiannya seri, arus total sama dengan arus di R1, sama dengan arus di R2, dan sama dengan arus di R3. Kenapa? Karena dia rangkaian seri. Oke, sebelum kita mencari I tadi kan rumusnya adalah V per R. I sama dengan V per R atau E per R. Nah, kita cari R totalnya dulu. Karena dia rangkaian seri, tambahin aja semuanya ya. Jadi R totalnya adalah 6 tambah 6 tambah 6, 18 ohm. Ya kan? So, kita masukin ke sini. 9 dibagi dengan 18 hasilnya adalah setengah atau 0,5 ampere. Oke, ada nggak jawabannya? Nah, ada ya, B. Gampang ya, nggak sulit kok. Tinggal dihitung aja. Gak gini, intinya dari fisika itu yang penting kalian paham. Gak usah misalnya hasil akhirnya kurang pas, ya nggak usah terlalu dipikirkan lah. Mungkin tipe soal atau mungkin kalian menghitungnya kurang teliti. Tapi intinya yang penting kalian paham dulu. Karena kalau sudah paham gampang untuk selanjutnya. Nah, tapi kalau kalian belum paham juga bisa kalian ulang-ulang lagi videonya ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Karena ada 10 soal. Ini sudah soal ke-7. Kita lihat soal ke-8. Lah, mana? Oh, ini. Oke. Nah. Wow. Jumlah muatan listrik baik muatan positif maupun muatan negatif yang melewati suatu penumpang penghantar per satuan waktu dinamakan kuat arus. Why? Karena kuat arus itu rumusnya adalah selain tegangan bagi hambatan pada hukum Ohm, rumusnya juga adalah muatan listrik per satuan waktu. Nah, Q ini adalah muatan listrik. Muatan listrik. Satuannya apa? Satuannya adalah coulomb. Coulomb atau coulomb. Nah, jadi ini rumus arus listrik. Oke. Jawabannya apa tadi? Kuat arus I. Gampang ya? Oke, kita lanjut nomor 9. Sebuah resistor dengan hambatan 10 ohm dilewati oleh arus listrik sebesar 50 ampere. Oke. Ini kita ubah ya. Kita jadikan ampere. Miliampere itu bagi 1000. Oke, sekarang Bapak bikinkan tangga dah. Nah, di sini ampere. Turun sekali desi ampere. Turun lagi senti ampere. Turun lagi miliampere. Kalau mau turun lagi bisa. Nah, turun 1, 2, 3 mikroampere. Turun lagi bisa. Mau berapa kali? Tapi nggak usah, sampai sini aja. Nah, coba kalian lihat miliampere ke ampere kan dibagi 1000 ya kan? Nah, bagi 1000 ya. Jadi hasilnya adalah 0,05 ampere. Kita mencari volt. V I kali R 0,05 dikali dengan resistornya ada satu aja ya. Sebuah resistor, satu aja. Dikali 10 hasilnya adalah 0,5 volt.
Oke, gampang ya, nggak sulit soal seperti ini kok. C ya jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 10. Nah ini kemarin sempat jadi perdebatan buat Bapak ya, karena dia mencari tegangan jepit antara titik A dan titik B, sedangkan di soal kan nggak ada titik A, titik B-nya. Oke, ternyata teman kalian ada yang kirim, katanya di sini titik A-nya Pak. Nah, B-nya di sini Pak. Oke, nah kalau seperti ini bisa. Kalaunya awal itu Bapak dapat dari temanmu di sini A, di sini B. Nah, kalau yang ini, kalau A yang ini dan B yang ini, tegangan jepitnya sama dengan sumber. Nah, Bapak beri alasan sekarang. Kayak ini misal ya, kayak Bapak hapus ini ya, Bapak hapus. Nah, seandainya titik A-nya adalah di sini dan di sini, maka tegangan jepitnya sama dengan tegangan sumber atau 9 volt. Kenapa Pak? Karena dari titik A ke 9 volt tidak ada halangan, dan dari titik B ke 9 volt juga tidak ada halangan, sehingga seakan-akan kita mengukur tegangan sumber. Jadi kalau kalian menggunakan voltmeter, kan voltmeter itu ada 2 buah colokan ya. Nah, ketika kalian mencolok di titik A dan titik B seperti ini, sama aja voltmeter itu melingkupi ini. Maksudnya voltmeter itu melingkupi ini. Nah, artinya dia mau mengukur tegangan sumber. Sedang tegangan sumber itu sudah dikasih tahu 9 volt. Nah, itu yang kemarin Bapak bingung. Ternyata titik A dan titik B-nya bukan di sini. Tapi nah, ya ini yang benar. Oke. Gimana Pak mencari tegangan sumber di sini? Oke, kita cara cepatnya aja ya. Nah, artinya yang dilengkapi oleh titik A adalah resistor 3. Nah, tapi kalian juga bisa menghitung menggunakan resistor 2 dan 4. Terserah. Nah, kita pakai resistor 3 aja. Nanti materi ini akan Bapak perdalam di video selanjutnya. Materi tentang arus listrik dan hukum Kirchhoff. Nah, untuk mengukur tegangan jepit, kalian harus tahu arus total dulu. Nah, pertama-tama sebelum kita mencari arus total, kita hitung resistor total. Oke. Nah, resistor totalnya adalah pertama 2 dan 4 kita serikan, ya kan? Hasilnya adalah 6. Sehingga gambarnya jadi seperti ini. Kita bertahap aja ya. Yang penting kalian paham. Orientasi Bapak kalian adalah paham. Ya. Oke, kita bertahap aja. Nah, setelah ini kita serikan, akhirnya kan gambarnya seperti ini. Nah, di sini tadi kan 3 ohm, di sini 1 ohm. Nah, gabungan di sininya adalah 6 ohm. Gimana lagi, Pak? Nah, ini lagi kita paralelkan. Oke. Nah, kata Bapak kan tadi kalaunya paralel cuma ada 2, bisa langsung cari cepat. Bagian atas kita kalikan, bagian bawah kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3 kali 6, 18, dibagi 9, 2. Nah, sehingga rangkaian akhirnya menjadi seperti ini. Oke, nah di sini tadi kan 1 ohm dan di sininya adalah 2 ohm. Sehingga resistor totalnya berapa? Akhirnya resistor total kita dapat nilainya, ini kan jadi seri ya. Jadi nilainya menjadi 3, ya kan? 3 ohm. Nah, inilah nilai resistor totalnya atau hambatan totalnya. Oke, kita cari arus total. So, kita mencari arus total, caranya adalah tegangan total atau E boleh dibagi dengan R total. Tegangan totalnya adalah 9 volt, hambatan totalnya adalah 3 ohm, sehingga arus total yang kita dapat adalah 3 ampere. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana cara kita mencari tegangan di titik A dan titik B. Oke. Lihat, arus yang keluar dari sumber tegangan nilainya adalah 3 ampere. Nah, ketika ketika mengenai titik A,
dia terbagi. Ada yang bagian sini, ada juga yang bagian sini. Nah, tapi lebih mudahnya kita pakai rangkaian kedua. Nah, ini titik A-nya ya. Nah, ini titik B-nya. Oke. Nah, coba kalian lihat. Titik A dan titik B. Titik A dan titik B ini adalah titik percabangan. Ya kan? Adalah titik percabangan. Nah, percabangan apa, Pak? Percabangan paralel. Jadi, tegangan di 3 ohm dan tegangan di 6 ohm itu nilainya sama karena dia paralel. Kan tadi peraturan paralel tegangannya itu sama, ya kan? Artinya tegangan di 3 ohm sama dengan tegangan di 6 ohm. Paham ya? Paham ya? Nah, bagaimana cara mencari tegangannya? Nah, Bapak ulang lagi. Tegangan di 3 ohm sama dengan tegangan di 6 ohm sama dengan tegangan gabungan 3 dan 6. Kenapa? Karena dia paralel. Oke, Bapak bikinkan materi sedikit gini. Nah, misalnya oke, gambarkan dulu. Nah, misalnya R1, ini R2. Kalau kita gabungkan menjadi R12, ya kan? Digabung secara paralel. Nah, kata Bapak tadi kan kalaunya paralel tegangannya sama. Artinya tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 sama dengan tegangan gabungan mereka. Tegangan gabungan mereka apa? Berarti sama kayak R-nya. R kan kalau digabung menjadi R12. Tegangan pun begitu, menjadi tegangan 1, 2. Sehingga kalau kita mencari tegangan 1 atau mencari tegangan 2, langsung saja kita cari tegangan gabungannya. Yang mana? Ya yang ini. Nah, Bapak ulang ya. Kalau kalian mencari tegangan DR1, mencari tegangan DR2, ambil saja tegangan gabungan mereka. Oke, jadi yang kita cari adalah tegangan gabungannya atau tegangan 1, 2. Paham ya? Nah, kita kembali ke soal. Ini kan rangkaian paralel 3 dan 6. Jadi tegangan di 3 ohm dan tegangan di 6 ohm itu sama karena dia paralel. Sama dengan tegangan gabungan 3 dan 6. Gabungan 3 dan 6 adalah yang ini. Paham ya? Nah, paham ya? Jadi, ketika kita mencari tegangan di sini, nah ini kan A-nya di sini. B-nya kan di sini. Nah, ketika kita mencari tegangan di sini, rumusnya adalah I dikali R. R-nya berapa? Ya 2 ini lagi sisanya, ya kan? Nah, I-nya berapa, Pak? I-nya adalah I yang ini. I total. Nah, ini I-nya. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilainya, I-nya adalah, tadi berapa I totalnya? 3 ampere ya. Nah, I-nya adalah 3, R-nya adalah yang gabungan ini, 2. Hasilnya adalah 6 volt. Nah, bisa ya? Mana 6 volt jawabannya? Ini. Nah, paham kan? Nah, gampang. Gak sulit kok, ini rangkaian sederhana, cuman menggunakan peraturan seri dan paralel. Sudah kemarin di video sebelumnya Bapak jelaskan tentang peraturan seri dan paralel, lengkap kemarin. Oke, paham ya? Kalau kalian gak paham bisa diulang kembali video ini. Oke, terima kasih buat teman kalian yang sudah mengirimkan soal ini buat dibahas. Nanti kalau kalian ada soal lagi bisa kalian kirimkan ke Bapak bagi yang memiliki kontak WA Bapak, yaitu anak SMA 1 Banjarbaru, SMA 2 Banjarbaru, SMA 1 Martapura mungkin, atau yang lain yang memiliki kontak WA Bapak. Kalian bisa chat Bapak, kirimkan soal, Pak, minta tolong bikinkan video pembahasan. Kalau Bapak nggak terlalu sibuk, Bapak akan bikinkan insya Allah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pembelajaran dari Bapak hari ini. Support terus ya channel Bapak, jangan lupa like,
and subscribe. Kalau mau di-share silahkan. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari Bapak. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. See ya.